Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Rahayu. Saya guru di SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, mengajar mata pelajaran sejarah. Nah, kali ini saya akan memberikan materi sejarah kelas 11 IPS yang masih menggunakan kurikulum K13. Dalam hal ini, KD yang akan dikemukakan adalah KI 3.4 mengenai menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi roti besar dunia. Pada materi kali ini akan menjelaskan mengenai revolusi Amerika. Nah, anak-anak ibu semua mungkin sudah mengetahui bahwa yang menemukan benua Amerika adalah Christopher Columbus. Bisa dilihat nanti penjelasannya di PPT yang ibu buat. Nah, benua Amerika kalau secara geografis akan terbagi dua, benua Amerika belahan utara dan benua Amerika belahan selatan. Berkaitan dengan revolusi Amerika, yang akan dibahas kali adalah benua Amerika di belahan benua Amerika bagian utara yang nantinya merupakan jajahan Inggris, di mana di benua Amerika ada 13 koloni Inggris yang kemudian dalam proses perjuangannya membebaskan diri dari penjajahan Inggris. Nah, terkait dengan revolusi Amerika, ada hal yang melatar belakangnya. Latar belakang umum adalah penerapan undang-undang pajak yang begitu banyak, mulai dari pajak gula, kemudian pajak perangko, bahkan uang pun digunakan pajak oleh pemerintah Inggris. Alasannya adalah untuk menutupi biaya peperangan antara Inggris dengan Prancis yang sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan kewajiban Amerika di belahan utara untuk melunasi atau menutupi biaya perang tersebut. Nah, ada satu pajak yang kemudian membuat warga Amerika Serikat mendirikan independen atau kebebasan adalah pajak mengenai teh, di mana untuk melakukan perlawanan terhadap pesanan pajak teh, maka orang-orang Amerika kemudian berbondong-bondong membeli teh dari Belanda dengan harga yang memang harganya lebih murah. Nah, yang menjadi penyebab khusus dalam hal ini adalah yang pertama, rakyat Amerika wajib membeli barang produksi Inggris. Jadi yang menjadi pemicu besar ketika terjadinya revolusi Amerika, yang pertama itu adalah rakyat Amerika wajib membeli barang produk Inggris. Jadi tidak diizinkan untuk membeli barang produk lain, meskipun di Amerika sendiri ada produk bangsa asing lainnya. Kemudian yang kedua, rakyat Amerika wajib menjual hasil buminya kepada Inggris. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan monopoli kapas, tembakau, dan gula. Yang ketiga, terbitnya pamflet-pamflet yang bertuliskan Common Sense atau akal sehat pada tanggal 10 Januari 1976 oleh Thomas Paine yang mendorong Kongres Kontinental 1976 yang menuntut kemerdekaan rakyat Amerika. Nah, kalau bicara kronologis dalam revolusi Amerika, yang pertama adalah Inggris menanggapi Depotan Pasti. Depotan Pasti ini adalah di mana rakyat Amerika membuang teh produksi Inggris ke laut. Dan ini yang kemudian dibubarkan oleh tentara Inggris dengan cara kekerasan. Nah, pada tanggal 2 Oktober 1774 di Philadelphia terjadi Kongres 1 Rakyat Amerika yang dipimpin oleh Thomas Jefferson, James Adams, John Wilson, dan Alexander Hamilton.
Nah, tanggal 19 April 1775 terjadi pertempuran antara Inggris dan Amerika di Lexington dan Melbourne yang menjadi tanda dimulainya perang terbuka. Nah, akibat dari perang terbuka ini, kemudian rakyat Amerika melakukan kongres kedua di Philadelphia. Nah, pada tanggal 17 Juni 1775 terjadi pertempuran di Bunker Hill dan memutuskan untuk berperang melawan Inggris dan menjadi pasukan kontinental mengangkat George Washington menjadi panglima militer. Tanggal 4 Juli 1776, ke-13 koloni memproklamasikan kemerdekaan dan mendirikan negara dengan nama Amerika Serikat. Revolusi Amerika ini berakhir dengan Traktat Paris atau Paris Treaty 3 September 1783. Nah, apa yang menjadi dampak dari revolusi Amerika terhadap dunia atau bahkan Indonesia secara khususnya adalah akibat dari revolusi Amerika tersebut, rakyat yang menjadi atau negara yang menjadi daerah koloni dari negara-negara Eropa menyadari bahwa ada semangat anti kolonialisme terhadap koloni. Yang kedua, munculnya bentuk negara republik sebagai ganti dari bentuk negara kerajaan. Yang ketiga, berkembangnya demokrasi, dan yang keempat adalah adanya hak asasi manusia. Nah, anak-anak ibu semua, untuk lebih jelasnya penjelasan materi bisa dilihat di PPT yang sudah ibu share di Google Classroom masing-masing kelas. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau udah kak? Kok ambil lah tuh kak, tahu nggak dipotong.